Banyak orang berkata ya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya, iya. Tetapi bersyukur saat keadaan tidak baik itu lebih luar biasa lagi. Ya, tidak berlama-lama mari kita buka saja Mazmur 100 yang ke-18. Mazmur 118. Di sana firman Tuhan ya, ayat yang pertama dikatakan di sana nyanyian puji-pujian. Ya, Mazmur 118. Ayat yang pertama di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama kita bersyukur tentunya karena Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita ya Tuhan itu tetap baik saudara. Walaupun kita berkata tapi keadaan saya tidak baik Bu, percayalah Tuhan itu tetap baik. Sebab Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya, jangan pernah berkata keadaan saya tidak baik. Mana Tuhan itu baik ya. Saudara, Tuhan tetap baik. Cuma kita aja yang tidak mengerti dan belum mengerti. Ya, sering kali kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, kita tahu bersama mereka berseru ketika mereka diperbudak. Lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan menolong mereka. Ketika Tuhan menolong mereka, Alkitab berkata saudara, Tuhan sengaja membawa bangsa itu tidak melalui jalan yang terdekat ya. Coba kita lihat bersama di dalam Keluaran ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17 ya. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, kalau keadaan kita baik, maka kita salah. Tuhan baik sebab Dia lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Siapa yang hari ini berkata, Bu, masalah saya tidak selesai-selesai. Rasanya panjang banget apa yang saya alami. Harusnya kan cepet gitu ya. Kita berkata harusnya Tuhan gak perlu membawa saya menderita seperti ini. Saudara, jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik sehingga engkau tidak bersyukur kepadanya. Alkitab berkata Tuhan itu baik. Waktu itu bangsa Israel tidak mengerti, kenapa sih kita harus berputar, kan ada jalan yang lebih dekat. Justru karena Tuhan baik, makanya Tuhan putar jalan mereka. Tapi yang namanya manusia itu selalu pengen yang cepat. Ya Pak ya orang itu kalau datang sama saya, Bu, saya ada masalah, doakan ya Bu, biar cepet Bu, biar cepet, biar instan Bu. Hari ini ada masalah keuangan, besok pengennya dijawab. Hari ini punya utang, pengennya besok. Ya, itulah orang Kristen karena kebanyakan nonton Doraemon, ada kantung ajaib. Haleluya ya. Semua pengen yang cepat. Tapi ingat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai proses. Karena sesuatu yang dibangun melalui proses yang lama itu juga hasilnya berbeda. Tanaman yang hanya dalam semalam apa itu? Nah, toge, kecambah. Nasibnya lama nggak? Begitu tumbuh langsung dibikin bakwan kan? Selesai masuk perut langsung ke jamban. Selesai. Saudara mau seperti itu? Enggak. Tapi pohon yang berakar kuat ya itu juga beda saudara. Jangan mau jadi Kristen instan. Makanya orang Kristen kalau datang, Bu cepet ya doain ya Bu biar cepet, biar cepet. Saya bilang saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepet dijawab Tuhan. Tapi saya akan berdoa supaya engkau menangkap apa maksud Tuhan di balik proses yang sedang kau jalani. Karena itu lebih penting ketimbang kita ini dijawab cepet-cepet tapi kita gak ngerti kehendak Tuhan. Di balik semua masalah Tuhan ingin kita itu nangkep maksud Tuhan di balik masalah itu tuh apa. Jangan mau cepet-cepet. Ya, saya ini diproses Tuhan tuh lama saudara. Cuma karena pandemi ini ada YouTube, nama saya naik. Orang-orang ngomong itu pendeta dari mana tiba-tiba muncul karena ada YouTube. Itu Debbie Basir tuh siapa? Ya. Pendeta yang tiba-tiba muncul hanya karena pandemi. Mereka tidak tahu saya diproses puluhan tahun berakar ke dalam. Puluhan tahun dari tahun 95 saya terima Yesus. Proses. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat dan namanya proses itu tidak enak. Ya, tetapi percayalah itu yang terbaik. Amin saudara. Kita harus diproses. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar? Yang pertama karena Tuhan tahu
Kalau mereka lewat orang Filistin, mereka akan berperang melawan bangsa Filistin. Mereka itu belum siap. Kalau saudara minta kaya sekarang, ya mungkin kita belum siap jadi kaya. Amin. Ya belum siap jadi kaya. Ya ada orang mau kasih kita, ya saya kasih kamu mobil Mercy ya. Iya tapi ternyata untuk bayar pajaknya aja kita nggak kuat. Jadi buat apa? Kan salah sasaran. Jadi Tuhan itu tahu kapan kesiapan bangsa Israel untuk masuk menduduki satu negeri yang sudah Tuhan siapkan. Saya baru mengalami yang namanya diberkati Tuhan itu, mengikut Tuhan ini baru setelah pandemi. Ya kalau orang bilang OTW kaya. Tapi gak apa-apa, kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Bukan untuk kita nikmati bagi diri sendiri. Kan bagus kan kalau pendeta diberkati, senang kan saudara? Senang kan, bukan dosa loh, diberkati itu enggak dosa loh. Ya kadang heran juga lihat jemaat kalau pendeta diberkati katanya duniawi loh. Pendeta miskin tidak diberkati Tuhan. Giliran diberkati duniawi. Puji Tuhan loh, di tengah pandemi kami diberkati. Sudah ada puluhan gereja yang kita bisa bangun di desa. Kalau Tuhan tidak berkati saya, kan saya nggak bisa bangun itu gereja. Sebab itu jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik. Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan hidupmu bilang, Tuhan aku percaya Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun keadaanku hari ini tidak mengubah kebaikan Tuhan. Tapi sulit kan bagi kita untuk berkata dan bersyukur dan bilang Tuhan Engkau baik. Kalau keadaan baik, uang banyak, sehat, bilang Tuhan baik, gampang. Tapi waktu keadaan kita nggak enak dan kita harus bilang Tuhan itu baik, itu korban kepada Tuhan. Dan Allah senang itu. Bayangkan ketika keadaanmu tidak baik, engkau tersungkur di kaki Tuhan dengan bercucuran air mata dan berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan. Bukankah itu korban yang berkenan? Yang namanya korban itu sakit saudara. Kalau belum sakit itu belum korban namanya. Makanya kalau engkau beri belum ada rasa sakit, jangan bilang itu yang terbaik. Betapa seringnya kita ngomong, ayo kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita masih sambil ketawa-ketawa, itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu ada luka, ada korban, sakit. Tapi engkau berkata, aku mau bagi Tuhan. Kalau engkau belum lulus dalam hal keuangan, jangan berharap engkau diberkati Tuhan berkelimpahan. Kalau orang belum lulus dalam hal keuangan, tapi keuangannya diberkati, kelihatannya diberkati, jangan-jangan itu jebakan iblis. Mengerikan loh saudara, ya mengerikan. Kita berdoa supaya Tuhan mampukan kami. Kenapa Tuhan membawa bangsa itu berjalan melalui tempat yang lebih jauh, bukan jalan yang terdekat? Ingat saudara, yang terdekat belum tentu itu yang terbaik. Yang tercepat belum tentu itu yang terbaik. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Walaupun seringkali kita pikir, aduh Tuhan ini kayaknya salah ya. Kenapa lama ya? Kenapa begini jalannya? Jalani saja, percayalah. Tuhan itu maha tahu. Beda tipis sama kita yang sok. Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Bilang kanan kirimu jangan sok tahu. Ya, bertobat. Mari kita sungguh-sungguh percaya. Ya, pemazmur berkata, Engkau itu baik. Bahwasannya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa itu berjalan berputar jauh saudara? Karena untuk membawa mereka keluar dari Mesir itu gampang bagi Tuhan. Tapi yang susah adalah mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Itu membutuhkan waktu ternyata puluhan tahun. Bahkan banyak yang tidak lulus, mati di padang gurun. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.